Tim. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua Majelis Ekonomi untuk menyampaikan atau untuk memberikan sambutan pada Bapak Eko. Ada Bapak Eko? Ada Pak. Ya, silakan Pak Eko. Waktunya 3 menit ya, jadi cukup. Salam isi penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PCM dan juga para tim dari para narasumber dari YASI. Kebetulan bersebelahan dengan YASI dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan pada kesempatan ini, syukur alhamdulillah kita diberikan pelatihan dari para pemateri. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang bersedia meluangkan waktunya memberikan ilmunya. Semoga di PCM kita berjalan dengan semaksimal mungkin bidang ekonominya. Pada kesempatan ini memang sudah ada pelaku-pelaku usaha di PCM. Semoga dengan ada ilmu dari YASI bertambah rekam dan memotivasi untuk berwirausaha dan menciptakan peluang usaha. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bisa diterapkan di lingkungan PCM Mustika Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan secara padat ya, dan ringkas. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Tim PKM FEB Universitas YASI kepada Ibu Sofi. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kami dari tim PKM FEB YASI bisa silaturahmi ke PCM Mustika Jaya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya sebagai Ketua tim PKM FEB YASI menyampaikan rasa hormat kami yang sebesar-besarnya kepada Ketua PCM Mustika Jaya beserta jajarannya, Ketua PCA, kemudian juga Ketua Majelis Ekonomi dan semua jajarannya, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua anggota dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang telah menghadiri acara hari ini. Dan kemudian saya sebagai ketua tim juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami telah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi mengikuti rangkaian kegiatan Ramadan, gitu ya, kegiatan Tahfidz Ramadan, acara menyambut Ramadan. Alhamdulillah kami dari tim FEB YASI diberikan kesempatan untuk sharing, gitu ya, untuk sharing dan juga langsung taruh, gitu ya, untuk kami belajar kepada PCM Mustika Jaya. Kami tidak bermaksud untuk mengajari, sekali lagi kami tidak bermaksud untuk mengajari PCM, karena PCM ini sudah sangat canggih, gitu ya, ceritanya dan kiprahnya, apalagi Bapak Menteri juga beliau juga dari PCM meskipun bukan dari PCM sini, gitu ya. Jadi kami hanya di sini sharing, gitu ya. Kami sharing dan lebih ke langsung kawruh, atau kita juga ingin belajar kepada PCM bagaimana UMKM itu bisa berkembang. Meskipun nanti kami dalam sharing kami ingin juga memberikan beberapa materi
yang terkait dengan UMKM dan bisnis syariah tersebut. Sebenarnya kami ingin minta waktunya itu lebih gitu ya. Kalau bisa sehari full untuk pelatihan ini. Karena bagaimanapun juga pelatihan UMKM dan bisnis syariah ini kalau mau serius bisa 1 pekan. Gitu ya, 1 pekan kalau mau ngambil paket lengkapnya. Jadi pengenalan UMKM-nya, kemudian bagaimana bisnis syariah, kemudian nanti marketingnya, digital marketing, kemudian dari sisi keuangan dan sebagainya itu kalau paket lengkapnya bisa 1 pekan. Tetapi tetap kami mengucapkan alhamdulillah diberikan waktu 1 jam. Mudah-mudahan itu sekedar kita bertaruh gitu ya, sekedar kenalan, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi untuk kita bisa sharing, karena dari tim Yarsi itu sebenarnya ingin juga sharing terkait bisnis model kanvas dan sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ketua PJM dan Majelis Ekonomi juga mengizinkan untuk kami semacam datang lagi untuk berbagi dan kami belajar. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mewakili dari tim PKM, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sofi selaku ketua tim dari FEB Yarsi yang sudah menyampaikan sambutannya ya. Yang intinya apa yang melanjutkan ya. Nah, tapi harus tahu juga bahwa di sini orang sibuk semua ya, jadi kenapa waktunya kesana situ jam, karena ini hari ini memang full dari pagi ya, jadi semua ya tapi karena penghargaan terhadap beliau ini makanya kita mau hadir ya sampai mungkin sampai selesai, dan insya Allah nanti ada cenderamata juga dari FEB ke PCM ya. Jadi kalau anggota PCM yang pulang nanti hadiahnya dibatalkan. Bisa sampai selesai. Kami ada untuk PCM itu berarti di jadi 9:30 ya keluar dia. Sekedar kenang-kenangan saja yang tadinya mau diarahkan ke TK tapi coba ke PCM aja. Nanti PCM yang bisa bagi kemana ya. Tidak seberapa tapi ya lumayan ya. Selanjutnya adalah pengumpulan pretest ya, sudah ya. Ya, insya nanti sudah ya. Nanti akan ada lagi tes ulang nanti setelah penyampaian materi ya. Apakah ada peningkatan atau mungkin biasa saja ya. Kita akan mempengaruhi terhadap bagaimana pengetahuan yang kita dapatkan dari presentasi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Selanjutnya untuk melanjutkan acara ini saya serahkan kepada moderator yang akan dikomandoi oleh Bapak Dr. Suparman. Saya ingin memberitahu sedikit saja walaupun tidak banyak, maaf Pak, kan kami ya. Jadi beliau ini dosen di Istiami ya, mendapatkan doktor di bidang kayak konten bisnis lain. Ya. Oke lah, apapun namanya yang bisnis. Jadi makanya ini mungkin bisa nanti sharing juga dari Pak Parman kepada kita ya, atau saling melengkapi lah ya. Dari tim Yarsi insya Allah juga sudah punya materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu nanti dari moderator bisa saling untuk melengkapi apa yang disampaikan apabila memang ada hal yang perlu ditambahkan ya. Sekian untuk selanjutnya serahkan sepenuhnya kepada Pak Moderator. Monggo Pak Parman. Baik, terima kasih MC kita siang hari ini Bapak Amin Mansur, juga Ketua PCM Jaya. Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sore hari ini saya diamanai untuk memimpin
acara kaitan dengan PKM Kampus CRC yang pas kebetulan hari ini berada di tengah-tengah kita, yaitu di PCM Mustika Jaya. Bapak sekalian, rangkaian acara tadi sudah disampaikan oleh moderator, oleh MC yang tentunya kita sudah tahu betul rangkaian acaranya, dan insya Allah kita nanti nggak lama ya, kita kira-kira 4:30 mungkin kita bisa selesaikan acara ini. Ada dua pemateri yang akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang pertama adalah Ibu Penny Rahma Fadilah SMSI. Betul Ibu? Ada sudah hadir di tengah-tengah kita? Ibu Penny sudah ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Intan Tri Anissa SEMSC, betul ya? Ada sudah hadir di tengah-tengah kita? Kalau Ibu Penny ini lebih kepada UMKM dan bisnis syariah. Kemudian yang kedua adalah materi kedua digital marketing UMKM. Bapak sekalian, tidak banyak menyita waktu tentunya, langsung saja kepada dua narasumber yang akan menyampaikan materinya. Karena di sini panggilan cuma satu, nanti gantian saja ya. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Penny Rahma Fadilah SMSI untuk maju ke depan, duduk di kursi panas ini untuk menyampaikan materi terkait dengan UMKM dan bisnis syariah. Kita kasih aplaus buat Ibu Penny. Kayak ngajarin bebek berenang gitu kan, dia jago nih semuanya. Mungkin saya cuma sebagai reminder aja ya Pak, untuk di sini sekalian untuk refresh materi tadi, karena harus dan Bu Sofi harus ngisi pretest dan post-test. Nah di sini ada semuanya. Oke. Untuk UMKM sendiri mungkin Bapak Ibu ya udah kenal banget lah ya, usaha mikro, kecil dan menengah di sini menciptakan lapangan kerja, salah satunya, terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Mikro, kecil dan menengah. Di sini ada kategorinya. Sebelumnya berdasarkan data sebenarnya UMKM tahun 2024 dinyatakan 65 juta UMKM tersebar di seluruh Indonesia, terutama untuk sektor kuliner, fashion, kerajinan tangan hingga teknologi digital. Nah ini sebenarnya mulai berkembang kan semenjak terutama pas pandemi ya Bapak Ibu ya, lebih banyak sektor-sektor yang munculnya justru pas pandemi. Kalau untuk yang di mall-mall itu justru agak kolaps karena kita ada pembatasan untuk masuk ke sana, jadi banyak sebenarnya berkembang untuk UMKM. Kemudian di 2024 sini udah 65 juta, terus di tahun yang sama 27 juta UMKM sudah mengadopsi teknologi digital. Teknologi digital ini mungkin salah satunya nanti akan sampai teman-teman saya untuk marketing dari segi digitalnya seperti apa. Mungkin kalaupun konsumen kita itu biasanya para Gen Z itu biasanya mereka kan lebih main ke arah medsos ya, segala macam seperti itu. Jadi teknologi digitalnya lebih ke arah dari segi kontennya, mungkin dari segi mereka kan biasanya cuma berapa detik scroll, pokoknya time untuk melihat kalau konten itu oke apa enggak, kira-kira ini bagus apa enggak, itu waktunya cukup cepat. Nah nanti mungkin salah satu yang akan mengadopsi dari teknologi digitalnya. Peran UMKM ada menyerap banyak tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, terutama karena memang pangsanya memang di sekitar kita aja, lokal maupun nasional, secara regional. Terus meningkatkan inovasi dan daya saing industri dalam negeri ini, terutama tadi ya udah kayak Zendo gitu kan, mereka sudah berinovasi dan daya saing industrinya mungkin mereka lebih cepat tangkap bola adalah mereka dengan tidak menggunakan aplikasi tapi menggunakan WhatsApp. Jadi pendekatan dengan para konsumen atau pelanggannya itu merasa jadi lebih dekat, terus bisa komunikasi lebih seperti apa gitu. Itu dari segi tangkap bolanya. Terus membantu pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Ini jelas karena banyak juga kan teman-teman yang ada yang mau menjadi kayak salah satu atau segala macam. Jadi
nggak cuma di satu tempat atau satu wilayah, tapi bisa dari berbagai daerah. Mungkin untuk saat ini Bekasi ya. Ini kriteria yang termasuk UMKM. Untuk mikro itu asetnya atau modalnya itu kurang dari 50 juta, maksimal 50 juta, terus omset tahunannya itu maksimal 300 juta, dia dinyatakan sebagai usaha mikro. Kalau untuk usaha kecil itu 50 sampai 500, dengan omset tahunannya lebih dari 300 sampai 2,5 miliar. Begitu juga dengan usaha menengah, itu modalnya antara 500 sampai 10 miliar, dengan omset tahunannya 2,5 sampai dengan 50 miliar. Itu. Oke, kemudian, nah ini ciri-ciri UMKM. Fleksibel dan mudah beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar. Sekali lagi, Kaizendo dia menangkap banget apa yang dibutuhkan oleh konsumen, terutama di Bekasi ya saat ini, dekat dengan PCM Mustika Jaya. Oke, Mustika Jaya. Nah ini fleksibel dan mudah beradaptasi dengan tren. Jadi kebutuhan pasar yang kayak gimana, mereka adaptasinya lebih cepat. Karena benar-benar langsung terjun ke konsumen atau pasarnya. Modal terbatas, di sini keuntungannya modal terbatas, dengan modal yang minimal dapat bisa mendapatkan hasilnya juga yang ya berlebihan lah, lebih lah. Kemudian manajemennya sederhana, biasanya nggak terlalu banyak struktur organisasi, ada divisi ini, divisi itu, ini itu, jadi panjang gitu. Nah kalau di sini aja, kalau di UMKM itu biasanya langsung ke dekat dengan ownernya atau manajemennya lebih sedikit layernya. Target utama adalah masyarakat sekitar sebelum berkembang lebih luas. Target utamanya, dan itu awalan. Terus banyak UMKM yang belum memiliki legalitas lengkap. Nah ini legalitas lengkap itu kayak misalnya surat izin berusaha, mungkin kalau kuliner itu biasanya ada sertifikasi halal, seperti itu. Kemudian belum melakukan perencanaan usaha. Oke, perencanaan usahanya sudah ada sebenarnya, cuma mungkin karena UMKM mungkin targetnya masih sekitar lokal atau nasional, belum mencapai ke internasional seperti itu. Nah, ini ada resiko-resikonya sebenarnya. Yang pertama, kesulitan mengelola keuangan. Karena keuangannya biasanya kecampur-campur, tidak terpisahkan antara apa yang menjadi modal, apa yang akan menjadi pendapatan, dan apa yang menjadi pengeluaran. Sehingga ini nanti kesulitannya adalah ketika ingin menambah modal, itu untuk meminta dana kerjasama atau meminta dana ya ke pihak ketiga, itu akan lebih susah kalau pengelolaan keuangan itu nggak rapi, belum rapi. Terus biasanya juga tidak punya target dan arah yang jelas. Tidak punya target dan arah yang jelas. Untuk saat ini yang terlihat di pasar adalah kebutuhannya seperti ini, maka terlihatnya baru yang seperti ini. Nanti kalau sudah berkembang baru ada step selanjutnya yang dilakukan. Kesulitan pemasaran, ya karena mungkin nanti pemasarannya ya baru dari segi lokal seperti itu, belum terlalu seperti apa gitu, mungkin belum terlalu complicated atau gimana seperti apa. Kemudian manajemen operasional yang tidak terarah, sama mudah terguncang saat krisis, karena modalnya biasanya dari modalnya tidak terlalu besar dan biasanya dari beberapa individu saja. Gitu. Nah ini apa aja yang harus ada dalam merencanakan bisnis: executive summary, nama usaha, visi misi, produk yang ditawarkan, target dan keunggulan bisnis. Kemudian deskripsi usahanya tadi juga udah lihat secara jelas, mungkin contohnya tadi udah ada semuanya dari Zendo ya. Jenis, lokasi, skala usaha, struktur kepemilikan perorangan atau kemitraan atau legalitas. Kemudian analisis pasar, profil pelanggan, tren industri, analisis pesaing, produk jasa, strateginya.
Terus manajemen dan struktur organisasi serta rencana keuangan dan pengembangan bisnis. Ini apa saja yang sebaiknya ada di dalam perencanaan bisnis. Tadi udah ada dari Zeno ya, salah satu contoh konkret gitu. Oke. Ini untuk yang UMKM. Untuk yang selanjutnya kebetulan ada 2. Ini langsung yang materi yang kedua untuk prinsip dan etika bisnis syariah. Tentang prinsip dan etikanya, kemudian ini prinsip bisnis syariah. Yang pertama, produk yang dijual itu harus halal. Itu benar-benar sesuatu yang wajib harus ada. Kemudian dari halal itu dari segi apa? Baik dari segi bahan, baik dari segi proses, packaging mungkin sampai dengan pemasarannya, sampai ke tangan konsumennya untuk produk yang harus dijual. Kemudian akadnya jelas. Jadi akadnya antara penjual dan pembeli itu jelas. Dua-duanya tuh barangnya juga nggak ada yang disembunyiin. Kayak misalnya saya contohnya misalnya pernah lah ada ke rumah makan mungkin biasanya kalau keluar kota tuh biasanya suka ada menu tapi nggak ada harganya. Nah sebaiknya ada harganya, jadi jelas konsumennya tahu, penjualnya juga tahu, terus sama-sama setuju dengan harga yang segitu. Kemudian bisnis harus terbebas dari maisir dan goror. Maisir ini gambling. Gambling tuh kayak misalnya mungkin kayak kalau zaman dulu tuh suka beli mangga satu kebun tapi mangga yang dibeli itu masih muda. Tapi nanti dijual betul Pak. Jadi nanti diambilnya itu pas udah matang baru dipetik. Nah itu ada segi gamblingnya karena bisa jadi dia rugi, karena bisa jadi pas panen itu busuk semua, atau bisa jadi dia sangat untung karena dia belinya kan murah ya karena masih muda gitu. Tapi pas diambilnya tuh pas udah matang gitu. Kemungkinan jadi nggak ya gitu gambling antara bagus apa enggak. Kemudian bebas dari riba. Bebas dari riba ini misalnya dia mematok kelebihan yang seharusnya tidak diambil. Kayak misalnya contoh mungkin udah sering ya pinjam uang atau seperti apa, ini akadnya pinjam ya, bukan akadnya mudharabah atau murabahah atau akad jual beli. Jadi ini kayak pinjam untuk kebutuhan yang bukan konsumtif, malah mungkin kayak misalnya biaya pendidikan atau seperti apa. Pinjamnya 1 juta tapi misalnya pinjamnya ke saya terus saya ya udah 1.100.000 ya gitu. Nah itu ada kelebihan, walaupun 1.025.000, walaupun ada kelebihan yang cuma kecil lah, maksudnya seperti itu, walaupun cuma 0,001%, tetap itu dijatuhkan sebagai riba. Oke, kemudian proses jual beli yang dilakukan secara adil. Secara adil ini maksudnya adalah dua-duanya sepakat untuk habis. Oke, lanjut ya Pak. Oke.
ini mungkin langsung saja ke dalam berbisnis syariah, mungkin nanti harus ada namanya etika bisnis Islam. Nah di situ prinsipnya ada tauhid, ada prinsip mencari ilmu,